Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas materi kelas 8 mengenai pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. A. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Nah, kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Selain itu, penanaman modal asing di wilayah ASEAN ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Secara bertahap, MEA membuka peluang suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. MEA membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas menjadi modal persaingan dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka berpikiran global. B. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena adanya perbedaan kepentingan. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Masih ingatkah kalian pada tahun 2015 ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN kemudian menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa telah terjadi interaksi sosial antara manusia perahu dari Myanmar dengan negara-negara anggota ASEAN. Nah, interaksi sosial ini menimbulkan simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. C. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan merupakan salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain yang pertama ada Festival Budaya ASEAN. Festival ini dilaksanakan pada tahun 2013 di kota Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 29 Juni 2013. Kegiatan itu diikuti oleh 9 negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN, juga merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Dan bagi Indonesia sendiri, kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Selanjutnya, yang kedua ada kegiatan perkemahan budaya serumpun ASEAN. Kegiatan perkemahan budaya ini diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat. Lalu kegiatan yang ketiga ada industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Di Asia Tenggara sendiri jenis musiknya sangat beragam. Di Indonesia salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Perkembangan industri musik sangat maju. Konser, festival musik, dan berbagai event lainnya menunjukkan hal tersebut. D. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. 1. Sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly, dan Kuil Prehvier, dan Pulau Pedra Branca. Sengketa perebutan wilayah yang mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah tersebut terkadang menimbulkan konflik antar negara, sehingga perbatasan wilayah sangat sensitif apabila terjadi sengketa. Negara-negara yang bersengketa tersebut terus mengupayakan penyelesaian melalui cara diplomasi. 2. Pekerja migran. Pusatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Kasus-kasus ini menjadi perhatian tersendiri bagi ASEAN. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. Berikut ini beberapa hal yang dilakukan oleh ASEAN untuk pekerja migran. 1. Penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran. Fokusnya adalah bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja migran yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran, dan akademisi untuk melakukan advokasi, lobi, menyusun rancangan, dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai deklarasi ASEAN dan suatu instrumen ASEAN yang bersifat mengikat bagi perlindungan tenaga kerja migran, sebagaimana ditetapkan dalam mandat Rencana Aksi Vientiane ASEAN. 2. Penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga. Fokusnya adalah mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk aliansi pekerja rumah tangga Asia di tingkat regional untuk mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenaga kerjaan bagi pekerja rumah tangga di Asia. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, secara khusus pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang mau subscribe.